Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Ini pertemuan kedua dari mata kuliah kejahatan siber. Oke. Sesuai dengan konsep belajar kita, saya akan ngasih materi, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin di antara kalian yang akan men-share hasil bacaannya. Ada yang sudah ready? Bukan sudah ready, wajib ready. Siapa yang sudah berani maju? Bagi yang berani maju pertama, saya ganjar dengan nilai seminimal-minimalnya B. Oke? Yang pertama kali maju, monggo. Silakan. Boleh. Langsung baca ke mau. Ya. Oke? Seminimal-minimalnya B nih. Asal ngerjakan tugas, asal UTS-nya bagus dan UAS-nya bagus. Insya Allah saya kasih minimalnya B. Monggo silakan yang mau. Silakan. Mana aja yang duluan? Monggo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil review yang judul dalam bidang perbankan oleh Muhammad Firman. Baik, perbankan sendiri merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa keuangan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisnis seperti layanan penitipan dan pinjaman uang. Lalu, dalam upaya meningkatkan pelayanan perbankan telah menerapkan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya ancaman tunai mandiri atau disebut ATM. Lalu ATM sendiri digunakan sebagai pengganti fungsi kasir dalam bertransaksi seperti penarikan tunai serta proses transaksi lainnya. Lalu dalam kejahatan siber terdapat dua tipe kejahatan. Tipe pertama adalah kejahatan di mana komputer menjadi target aktivitas kriminal. Sedangkan tipe yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya. Dari kedua jenis tindak kejahatan di atas, tindak kejahatan yang paling sering terjadi pada perbankan antaranya phishing dan malware. Target utama tindak kejahatan ini adalah nasabah yang menggunakan akses internet dalam melakukan transaksi tersebut. Lalu pada tahun 2018 terjadi tindak kejahatan terjadi melakukan kartu debit dengan menggunakan metode ini yang terjadi pada 64 bank yang tersebar di seluruh dunia antaranya Bank Swasta dan pemerintah Indonesia. Kejadian tersebut mengakibatkan bank yang terdampak harus mengembalikan dana nasabah mencapai 18 miliar. Bank tersebut mengindikasikan pentingnya penanganan yang cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa yang akan mendatang. Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait kejahatan siber pada perbankan. Seperti penelitian yang menyatakan permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan pada perbankan yang kurangnya kewaspadaan pengguna dalam menjaga informasi pribadi. Untuk menanggulangi tersebut, ada beberapa teknik dalam membantu memproteksi informasi pengguna diantaranya dengan menerapkan teknik kriptografi, biometrik, dan phishing prevention yang diharapkan mampu melindungi pengguna dari tindak kejahatan pada bidang perbankan. Lalu ada 3 metode yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan. Yang pertama itu ada metode phishing. Yang mana metode phishing itu merupakan metode yang digunakan untuk mencuri informasi nasabah
pada saat bertransaksi menggunakan ATM. Yang kedua yaitu metode manual yang merupakan singkatan dari malicious software yang artinya software yang tidak diinginkan dalam sistem komputer. Biasanya malware dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sistem komputer. Lalu yang ketiga adalah jamming, yaitu kegiatan menyerang program komputer dan mengeksploitasi komputer milik orang pribadi atau perusahaan seiring berjalannya waktu. Lalu hacking seringkali dianggap sebagai tindak kekerasan, namun dalam sudut pandang tertentu ini merupakan salah satu aktivitas mengisi waktu luang yang produktif daripada sekian dari saya dengan Waalaikumsalam. Terima kasih. Insya Allah dapat nilai B asal mengerjakan tugas. UTS-nya bagus, UAS-nya juga bagus. Nah itu kejahatan Pak, ya nggak apa-apa lah ya, tipu-tipu dikit. Ya. Baik, entah kalian paham atau tidak, dengarin atau tidak dari teman kalian. Ada beberapa kata kunci yang mungkin sudah terbayang maupun yang tadi disebut oleh teman kalian ketika bicara tentang kejahatan siber. Kenapa? Karena di dalam kejahatan siber itu nanti ada kata komputer, ada kata tadi ada disebut malware, ada apa? Banyak istilah-istilah yang mungkin orang hukum itu kadang tidak akrab. Nah, ini menunjukkan bahwa ke depan ilmu itu tidak lagi terbatas sekat-sekat. Oleh karena itu kalian oleh Pak Menteri didorong untuk belajar lintas. Bisa lintas kampus, tapi yang jarang dilakukan, boleh di dalam kampus ini, di prodi lain. Oh, kalau bicara ini, yang mau dalam sekali, itu saudara akan ambil berapa mata kuliah di teman-teman teknik informatika. Oh, berkaitan dengan isu tertentu. Misalnya kemarin terkait, ada yang mau mendalami tentang pidana anak. Itu isunya akan banyak dibahas juga di teman-teman psikologi, teman-teman kesehatan masyarakat. Hukum itu tidak berdiri sendiri. Dia harus membuka diri pada ilmu-ilmu yang lain. Saya pengajar kejahatan siber, saya jujur saja tidak terlalu paham dengan dunia teknik informasi. Maka saya butuh dari kalian yang sangat update, yang sangat itu bicara tentang itu, bicara tentang perkembangannya. Begitu juga dalam tulisan-tulisan kalian itu. Ya. Saya kemarin selesai ngajar S2 itu, sebelum ngajar S2 itu melihat apa nih di kotak-kotak terus banyak kipas. Ngapain di kampus ini ada kipas-kipas yang banyak? Ternyata pas setelah saya keluar itu pada melingkar megang HP-nya masing-masing. Lalu kipas itu tujuannya untuk bukan mengademkan orangnya, ngademin HP-nya ternyata ya. Saya cuma khawatir satu tadi malam itu, konslet, colokannya banyak banget gitu. Tapi ya itu tidak terbayang oleh orang di masa saya awal 5 tahun yang lalu, mungkin tidak terlalu terbayang banyak pergeseran, suatu upgrade, satu perkembangan dunia teknologi. Itu di satu sisi positif, bisa jadi lomba, bisa jadi ini, bisa jadi income, pendapatan, bisa jadi kerja. Saya punya teman yang dia kerjanya remote, WFH, walaupun tidak COVID, dia kerja di satu daerah, kantor bosnya itu di Yogyakarta. Jarak dia ke Yogyakarta itu sekitar 5 jam. Tapi gaji dia itu di atas 20 juta. Kenapa? Karena dia kerja di perusahaan IT yang butuhnya itu bukan orang datang ke kantor, tapi dia butuh kerjaan produknya selesai. Nah, dunia ke depan mungkin menuntut itu. Itu sisi positifnya. Namun bagi orang hukum, ternyata menemukan bahwa sisi itu tidak hanya bersisi positif, tapi dia juga punya sisi yang mengerikan. Bukan hanya negatif, tapi sangat mengerikan. Yang mana
Kalau dulu orang nipu, penipuannya tuh sedikit hasilnya. Kalau ini bisa nipu dengan begitu banyak. Ya, korbannya mau dari yang intelek sampai yang nggak jelas, ibu-ibu itu punya potensi kena. Oke, kita lihat datanya lah. Ini data 2021. Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 8 kasus kejahatan siber yang ramai dibahas di media. Serangan yang terjadi pun cukup beragam. Ada yang berupa tampilan web atau placement, ada pula peretasan yang berujung pada kebocoran data masyarakat Indonesia. Berdasarkan waktu kejadian, kasus pertama sekaligus yang terbesar tahun ini adalah peretasan terhadap BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Lihat dari sisi BPJS ya, dari sisi masyarakat, pertama itu keterbukaan informasi. Harusnya kalau kita ngikutin misalnya contoh yang ada di Eropa dengan GDPR gitu, setiap yang mengelola data, siapa yang bertanggung jawab pengolahannya, ketika terjadi kebocoran, jadi itu banyak orang dari 72 jam itu harus melaporkan, ya, harus segera melaporkan kepada siapa, kepada publik yang kira-kira akan menjadi korban. Gitu. Jadi dan harus dikasih tahu kira-kira apa saja yang harus dilakukan, ya, kemungkinannya apa saja. Dan kalau itu tidak dilakukan, ya, kalau di Eropa itu akan mendapatkan sanksi. Nah ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban karena memiliki program dan publik yang tidak ada. Ini adalah di Indonesia. Dalam kasus ini juga sebanyak 279 juta data milik masyarakat Indonesia bocor dan dijual oleh forum atas nama Free Forum. Setelah itu betul-betul terjadi kasus peretasan asuransi BPJS lain diperiksa pada situs Sekretariat Kabinet SSN dan peretasan data Kepolisian Republik Indonesia. Kasus diperiksa menimpa BSSN dan peretasan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan dengan Polri Langsonics. Kasus ini cukup menjadi perhatian bukan karena kerusakan yang ditimbulkan, melainkan karena menimpa institusi penegak hukum yang seharusnya memiliki keamanan siber yang paling kuat. Menurut pakar keamanan siber Pratama Persada, saat ini negara sedang mengumpulkan data milik Indonesia melalui peretasan. Platform e-commerce mereka bisa lebih tahu juga daripada kita sendiri. Mereka bisa tahu apa kebutuhan masyarakat Jakarta dibandingkan orang Jakarta sendiri. Mereka bisa melakukan profiling, mereka membaca apa namanya keinginannya orang-orang yang ada di Indonesia. Ketika mereka memiliki data itu, dianalisa dari data itu, kemudian dikirimkan investornya. Di sana dibuat barang yang lebih bagus, jumlahnya massal, dikasih subsidi pajak. Jadi salah satu bentuk sertifikasi negara mereka. Sehingga ketika mereka membuat itu, mereka dikirimkan lagi ke Indonesia, dijual ke Indonesia. Dianggapnya itu seperti produk Indonesia, padahal bukan. Dan di sini dijualnya di ongkos kirim. Ada diskon di ongkos kirim. Mati nggak bisa, mati dong pasti. Tidak ada daulat. Nah kalau data bisnis itu aja bisa bikin suatu perusahaan yang menjadi indikator, unicorn, bagaimana produk negara. Bagaimana produk negara, bagaimana produk negara kita ini bocor. Diambil oleh negara lain, yang pasti kita akan berkuasa sama mereka. Sayangnya hingga kini aturan terkait perlindungan data pribadi tak kunjung disahkan DPR. Dan nantinya disetujui, aturan ini dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada institusi pemerintah dan swasta yang lalai dalam melindungi data konsumennya. Salah satu faktor penghambat adalah pembahasan mengenai posisi lembaga pengawas RUU PDP. DPR menginginkan lembaga ini independen di bawah presiden seperti KPK, sedangkan pemerintah ingin agar lembaga pengawas berada di bawah Kominfo. Idealnya adalah independen tentunya ya. Tetapi kalau memang terpaksa, artinya dia berada di kementerian, tetapi sementara saja sampai melihat ke depan perkembangannya seperti apa, misalnya ya persiapan infrastruktur, karena ini
memerlukan suatu dana yang besar, kemudian SDM-nya bagaimana, gitu ya. Kemudian perkembangan kasus-kasus ke depan seperti apa, gitu ya. Jadi itu salah satu jalan keluarnya, gitu. Anda ini tidak tentu terus terhambat, gitu. Tetapi dari perkembangan global, gitu ya, tidak mau hanya ini yang mensupport itu adalah semacam legal culture, budaya hukum ya. Jadi budaya hukum bahwa pemerintah maupun swasta harus patuh ya, harus patuh terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang, tetapi dia bukan karena takut oleh regulasinya, tetapi dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi kita bicara sesuatu tentang tata kelola governance-nya harus dijalankan, karena menyadari bahwa kalau tata kelola tidak dibenahi dengan baik, maka lalai akan berakhir kepada reputasi loh, jangan lupa. Untuk tahun 2022 mendatang, para pengamat memprediksi serangan siber akan terus meningkat dan Indonesia punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga tidak menunggu serangan terjadi dan viral dahulu baru kemudian ditindak. Danang Wisanggeni, Arif Tidiawan, Jakarta. Oke. Itu gambaran kecil saja. Kalau tadi saudara perhatikan ada ibu-ibu bicara, ibu-ibu itu adalah kepala departemen atau peminatan hukum dan teknologi dan kekayaan intelektual di Unpad. Bahkan bidang hukum itu sendiri, hukum teknologi itu sekarang mulai berkembang jadi peminatan sendiri. Kalau sekarang kita masih old style, peminatannya pidana, HTE. Ini kalau di masa kalian, ini generasi saya ke atas itu orang-orang yang dulu belajarnya kayak gitu. Belum merasakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, di generasi kalian, kalau kalian hanya belajar style yang sama-sama seperti kami itu, yang nggak terlalu banyak berbeda dengan kami. Kelebihan kalian adalah ketika kalian mampu menguasai teknologinya. Lalu kalian bisa menguasai juga bidang hukumnya. Jadi bukan hanya main gamenya yang ahli, tapi juga isu-isu di bidang perkembangan teknologi itu. Saya punya teman yang sedang S3, di RMIT di Melbourne. Itu dia jurusan resminya itu HI waktu S1. Waktu S2 dan S3 dia itu studinya tentang game. Ada konferensi internasionalnya, ada penelitiannya. Ya bahasnya tuh game-game itu aja, perkembangan game ini, isu di dalam game ini gimana itu. Jadi ngomongin game itu. Jadi jurnal, jadi tulisan, jadi skripsi, jadi tesis, jadi disertasi. Ahli bidang game dari sudut pandang hubungan internasional. Bisa juga kalian. Wah, saya senangnya nge-game, Pak. Ya bikin isunya tentang itu. Jangan isu-isu yang lama-lama saja, tapi isu yang sangat menarik sekarang ya ini. Walaupun saya jujur saja sebagai dosen, saya bukan orang yang sangat ahli di bidang ini, tidak mendalami di bidang ini. Tapi saya memantik saudara, ingin memantik saudara. Nih, yang bayangkan ya, se-UMKT ini tidak ada satupun dosen yang ahli di bidang ini. Yang mendalami spesifik di bidang hukum teknologi itu. Nah, kalian punya peluang bidang itu. Oke. Seperti awal, pasti kita akan bicara definisi dulu. Yang kita omongin itu tentang apa? Maka tetap kita perlu bicara tentang define sesuatu. Cybercrime, entah kebaca atau tidak, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan internet. Cuma ini isunya, definisikan orang hukum. Bisa jadi orang hukum ini nggak paham. Isunya tuh tahun 1989, saya ikut perkembangannya. Dulu isunya tuh yang ngomongin komputer. Seakan-akan komputer itu udah canggih banget. Dulu, software itu mengikuti spek hardware-nya. Dulu, zaman saya studi kuliah itu, ya pasti yang dibanggakan.
Saya masih ingat 2000 sampai 2010 itu yang dibanggakan dari HP itu hardware-nya. Dia fiturnya begini, sound-nya bagus. Yang ditekankan itu selalu bagian hardware-nya. Tapi perkembangan di atas 2010 yang berkembang itu adalah hal-hal yang menuntut, sebenarnya hardware itu dituntut untuk bisa menyesuaikan. Oh, orang butuh bikin video yang bagus, sehingga dipaksa para perusahaan itu membuat kamera yang bagus. Oh, butuh main game itu butuh spek tertentu, sehingga perusahaan itu dituntut untuk bisa memenuhi spek itu. Bukan speknya bukan gamenya dibuat sesuai dengan spek, bukan. Sekarang itu adalah perusahaan teknologi dikejar untuk bisa memenuhi spek. Oh, kamu pakai itu nge-lag pasti. Oh, kalau gini nggak bisa, gitu. Ini kalian mungkin tidak merasakan secara fisik. Saya orang yang setengah out style, jadi generasi saya itu generasi milenial. Milenial itu kan saya ya, bukan kalian. Kalian ini kan gen berapa? Ya, kalian orang milenial enggak, yang milenial itu saya. Milenial itu udah tua. Udah setengah tua. Kami itu generasi yang menemukan teknologi yang jadul, masih merasakan. Saya dulu waktu kecil TV itu nggak pakai remote. Remote itu bahkan teknologi. Dulu kalau mau ganti channel tuh datang ke TV-nya dipencet gitu, balik lagi. Jelek, nggak maju lagi, dipencet lagi. Masih merasakan itu. Bahkan sekedar remote itu teknologi yang baru waktu itu. Waktu saya masih kecil. Lalu berkembang sampai sekarang itu. Dulu kalau mau nungguin film kartun itu, dari generasi 90-an itu selalu yang dibanggakan itu adalah kartun hari Minggu. Kami mau nunggu kartun tuh menunggu hari Minggu. Kartunnya nggak selesai, disambung minggu depan lagi, nunggu 1 minggu untuk menyelesaikan 1 serial kartun. Kalau kalian kan nonton drakor itu aja bisa 30 serial sehari di maraton begitu. Kalau sanggup. Sekarang generasinya udah berbeda. Tapi kalian, saya tidak bangga dengan generasi saya. Kelemahan kami adalah kami tidak bisa mengejar ketertinggalan teknologi ini. Kalianlah yang hadir di tengah teknologi sangat maju, harusnya dipaksa untuk bisa mengejar itu dengan baik. UMKT menyediakan ada kerjasama sama NIIT, saya nggak tahu, pokoknya India sana lah. Mereka tuh ahli teknologi, big data, tema-tema itu. Nah, kalau yang tertarik di situ kan bisa ikut course di situ. Saya pun waktu itu ditawarin nggak paham, karena syaratnya harus punya ini. Ya gitulah, nggak sanggup aja Pak, jujur aja. Perbuatan melawan hukum intinya dengan teknologi itu. Arti sempitnya, ini tahun 90 dan 2000 itu udah 20 tahun yang lalu menjelaskan cybercrime itu bisa perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran. Tadi yang disebut dalam penjelasannya. Atau sebagai target. Jadi komputer, bahasanya masih komputer dulu. Udah nggak kebayang kalau HP itu bisa secanggih saat ini. Itu kenapa? 24 tahun yang lalu. Dulu bapak saya, almarhum itu, masih ingat dulu. Waktu baru-baru punya HP. Itu bayangkan, kalau mungkin nanti itu kita bisa nelpon. Kalau nelpon kan dulu pamernya kan gini. Dulu itu kan pakai kabel. Terus handphone itu bisa dibawa kemana-mana. Saya masih mendapati handphone pertama kali yang dimiliki keluarga saya itu bisa nerima SMS, tapi tidak bisa mengirim SMS. Ada tuh. Ukurannya mungkin segede mic ini, agak gede gini. Bisa nerima SMS, tapi tidak bisa mengirim SMS. Ajaib itu memang. Bapak saya dulu bilang, wah nanti seru kayaknya kalau HP itu telepon bisa ngelihat orangnya langsung. Ya sekarang itu hal yang biasa. Yang dulu dibayangkan almarhum bapak saya 20 tahun yang lalu sangat keren banget. Ya. Kalian jangan merasa sekarang yang kalian terima, oh ya biasa aja Pak, biasa aja. Lihatlah 20 tahun yang lalu itu perubahannya begitu luar biasa.
Saya tuh penyuka film ya. Saya kadang-kadang nonton film jadul-jadul, film-film tahun 80, film action, film. Saya ingin merhatikan aja teknologi zaman itu. Oh iya ya, dulu tuh teknologinya begini. Dari situ kalian bisa melihat perubahan yang begitu besar. Yang mana bisa jadi 10 tahun yang lagi, 10 tahun yang lagi yang kita pegang saat ini tuh diketawain sama generasi berikut. Jadul banget. Itu isunya jadi bahasa itu komputer, jaringan, itu bahasa-bahasa jadul. Bahkan yang ini dianggap dulu modern. Saya ingin tampilkan ini. Definisinya itu masih jadul. Bahasa-bahasanya bukan istilah-istilah zaman sekarang. Bayangkan ya, saya SMA, tahu nggak? Ada SMA saya itu ada mata kuliah mata pelajaran TIK, ilmu komputer ya. Tahu suruh ngapain? Salah satu yang saya ingat, pelajaran tentang bikin email. Coba, kami dulu diajarin bikin email tuh gimana? Tuh diajarin. Jadul banget Bapak nih. Enggak, ya karena kalian tidak merasakan itu. Kalian jangan jangan ngejek zaman saya. 10, 20 tahun yang lain, kalian yang diketawain. Oh dulu kuliah tuh kayak gitu. Bapak kok gambar tampilannya kayak gini. Oh dulu gayanya kayak gini. Jadul banget Pak. Jadul banget Bu. Iya, karena generasi akan berganti. Yang jadi masalah adalah ternyata perkembangan itu sekali lagi saya katakan, kejahatannya juga berkembang. Ini ada beberapa, bisa kalian lihat di open learning-nya. Yang pasti saya ingin tekankan di sini, kecanggihan yang kita punya saat ini itu punya resiko untuk dibuat perbuatan jahat. Kalian nyontek itu bisa lebih canggih. Dulu ZEA itu ya, aplikasi itu kalau buka aplikasi dulu HP-nya tinggal buka yang lain. Dulu nggak bisa buka tab lain. Kalau sekarang kan di HP itu bisa kayak komputer yang bisa buka tab lain yang kalian bisa ngakal-ngakalin itu kan. Kan teknologinya mulai berkembang terus. Sama kayak gitulah cara kalian nyontek itu yang berkembang itu. Serupa dengan kejahatan yang dilakukan orang-orang ini terus berkembang. Mereka terus memikirkan bagaimana bisa dapat duit dengan cara curang dengan gampang. Motifnya bisa intelektual, ada yang memang itu. Tapi ada yang paling banyak ya motifnya ekonomi. Makanya isu di dalam kejahatan siber ini yang paling banyak itu isunya perbankan, yang begitu-begitu keuangan. Kenapa? Cuannya paling banyak. Nah, motif-motif intelektual, ideologis inilah yang kadang politik dan sebagainya itu baru yang nyerang hal-hal tersebut. Contoh ya. Akhir Oktober 2021 lalu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami serangan berupa web deface atau pembunuhan tampilan. Pada pertengahan bulan November, giliran data milik Kepolisian Republik Indonesia diretas dan dibagikan secara cuma-cuma. Lewat postingannya, akun @sonic666 membagikan 2 tampilan data berukuran 10 MB. Dari pengamatan tim CNN Indonesia, para peneliti data pribadi dan data pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian. Kedua serangan ini dilakukan oleh pelaku yang sama, yaitu peretas asal Brazil yang menyebut dirinya sebagai Sonix. Untuk mengkonfirmasi, tim CNN Indonesia berhasil menghubungi Sonix dan meminta untuk melakukan wawancara. Namun Sonix hanya bersedia menjawab dengan pesan suara melalui aplikasi pesan singkat. Ketika tidak ada alasan dibalik aksinya meretas data kepolisian, jawaban Sonix cukup mengejutkan.
with explanation of the situation and information info, at least related to environment segment, its info, and the correct surveillance person. So what exactly happened? Kepada Sonic, saya juga menanyakan mengenai metode yang digunakan. Okay, so first I got this police, right? So I did not raise the super main scene record, right? Find the range super main mechanisms to track the work. After this, after the super main not interested in this. And I also called the next match for it. So it was like a platform technology that could be used to happen. And I had to try. So after that, I got exam like it's real competition contract. So and it's still platform, which is our showing stage like it does at any time. Menurut pengamat keamanan siber dari Universitas Islam Indonesia yang di Prayugi, aksi yang dilakukan oleh peretas asal Brasil ini masuk dalam kategori aktivisme, di mana salah satu cirinya serangan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan dan bukan mencari keuntungan. Sebagai catatan, kedua serangan yang dilakukan oleh Sonic masuk melalui kelemahan yang ada pada subdomain situs BSSN dan Govi. Memang itu satu ini ya, satu kelemahan kita di dalam tata kelola sistem komputer, tata kelola keamanan, ya, termasuk juga tata kelola domain. Jadi ada kecenderungan memang gitu ya. Subdomain itu diserahkan kepada keamanan security dari sebuah subdomain itu diserahkan kepada pengelola domain. Ya. Jadi mungkin itu kalau katakanlah coding misalnya ya, mungkin kebijakan coding itu berat karena coding itu pintu utamanya mungkin metodenya bagus, SDM yang mau itu bagus, semuanya bagus. Tapi ada satu domain yang dikelola oleh yang lain, tidak dikelola misalnya, ini misalnya katakanlah kalau tadi magmil ya. Kalau tadi cadangannya apa pelanggan gitu mungkin program gitu ya, ini program.login.id gitu. Nah biasanya subdomain itu dikelola oleh yang itu gitu. Nah kecenderungannya pengelola subdomain ini SEO lemah. Dikutip dari CNN-Indonesia.com, dari Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa server data Polri dan sistem keamanan hingga saat ini masih aman. Dan saat ini langsung April, Jakarta. Bagaimana kita bisa merasa aman kalau ternyata institusi yang dianggap sebagai institusi yang tugasnya menjaga keamanan juga tidak bisa aman? Kalau di beberapa film-film fiction itu kan, itu sering diulang pasti. Jadi dia pakai mobil, terus mobilnya tuh dihack, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang selamat yang mana? Mobil-mobil jadul yang belum pakai teknologi. Jadi nggak bisa dihack. Kenapa? Ya memang dia masih manual. Jadi kecanggihan itu terkadang membahayakan. Di beberapa isu ya orang masih pakai yang ada beberapa orang yang masih was-was dengan penggunaan. Ya itulah teknologi. Karakteristiknya cybercrime itu dia global. Tadi yang meretas itu dari Brazil, entah beneran apa enggak, ya kita nggak tahu juga. Oh itu pas Indonesia, enggak juga, kita nggak tahu dia dari mana. Pelakunya tidak lagi terbatas oleh sekat-sekat negara. Itu yang luar biasa. Pidana ini kan bicara tentang pidana di satu negara. Aturan kita belajar di pidana itu Indonesia sama Malaysia saja, sama Brunei saja beda.
Ada yang di sini tidak boleh, di sana boleh. Ada yang di sana boleh, di sini nggak boleh. Kebalikan-kebalikan itu diterabas oleh cybercrime ini yang mana mayoritasnya dilakukan tersebar. Kemarin kan rame itu ada orang-orang yang dikirim ditawari kerja ke mana, ke Filipina, kemana. Di sana ngapain dia? Jadi call center penipuan untuk siapa? Orang Indonesia. Jadi orang Indonesia supaya aman dia ditarik keluar negara. Nelpon untuk ya tipu-tipu gitu tuh. Ternyata penipunya bukan ada di Indonesia. Mereka sih orang bahasa Indonesia, iya karena orang-orang Indonesia juga. Putar-putar begitu. Dikira yang apa? Kalau kalian main slot itu dikira servernya di sana itu orangnya pasti orang sana, enggak juga kan? Banyak orang Indonesia juga. Ya. Ada yang pernah main? Udah pernah menang? Kalah sering, Mbak. Apa? Ada satu, saya tadi mau cari berita itu. Ada pacar yang dipukul pacarnya. Kenapa? Karena pacarnya minta duit buat main slot, nggak dikasih. Ajaib sekali negeri ini ya. Kalau kita bahaskan kekerasan dalam rumah tangga, sekarang banyak kekerasan, belum berumah tangga pun udah keras dia. Main pukul, main ancam, ngeri juga ya. Manggilnya udah ayah bunda gitu, pahit banget ya. Jagain jodoh orang serius banget. Membahayakannya dari cybercrime adalah bisa jadi tidak nampak. Ada banyak yang orang tidak merasa dia jadi korban. Kalau orang dipukul, disakiti, dicaci maki, ditolong barangnya, diambil, ditabrak, pokoknya banyak hal yang sifatnya pidana itu kan menyakiti secara langsung. Ini bisa jadi orangnya bahkan tidak merasa kalau dia sedang menjadi objek kejahatan, jadi korban kejahatan. Pelakunya bersifat universal, dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan. Intinya mereka punya penguasaan. Modusnya tadi bisa macam-macam. Dan modus yang dibahas ini adalah modus yang mungkin kemarin. Bisa jadi ketika kita membahas saat ini kejahatan itu, dia sudah menemukan cara-cara baru. Kan orang menghack itu kan, ini ditutup di sini, dia cari lagi tempat lain, dia terus cari. Luar biasanya. Ketika kita cari, masalahnya di cybercrime ini, ketika kita cari cara menutupnya, dia akan temukan beragam cara untuk menembus kembali. Diperbaiki terus lagi. Kenapa? Karena tadi bermula dari teknologi itu berkembang dengan begitu pesat. Saya dulu waktu kuliah, sini ada nggak masih pakai flash disk? Masih? Ada yang masih punya flash disk? Oh, masih ya. Ya. Zaman saya kuliah, flash disknya itu 1 giga. 125 MB, bukan GB, MB. Itu buat nonton satu film aja sekarang nggak masuk. Terus berkembang. Dulu tuh pamer sudah punya 1 giga tuh, wah udah hebat banget tuh. 1 giga itu pamer dulu. Wah ini baru. Dan harganya mahal, kalau sekarang apaan tuh? Saya tuh merasakan itu dengan dulu waktu saya SD, SMP tuh ngelihat ada barang penyimpanan, disk penyimpanan tuh namanya disket. Saya sudah ngetawain, kecil banget tuh, isinya berapa KB saja. Saya pamer, 125 MB, 256 MB. Sekarang coba tanya kalian, apaan itu? Menyimpan apa? Dulu zaman saya SMA itu di HP itu untuk dengerin musik-musik itu karena berat-berat, akhirnya kita kompres gitu ya, kecil jadi suaranya agak kresek-kresek gitu, tapi ya bisanya begitu.
Tapi ya itu zaman dulu. Dulu bisa dulu kami anggap keren-keren aja, bagus-bagus aja. Sama kayak kalian. Dulu saya itu pakai zaman saya kuliah. Saya sudah punya anak itu, saya masih ingat. Saya masih pakai dulu tuh kerjanya buat internet itu nyarinya perdana yang murah-murah ya kan, promonya banyak, ganti-ganti tiap bulan tuh. Dulu saya 1 bulan itu nggak habis 1 giga, itu nggak habis. Ketawain sama anak sekarang itu buat nonton YouTube 1 hari habis Pak. Tapi dulu saya sebulan tuh nggak habis. Nah, ya. Perkembangan yang begitu masif itu juga membuat ini ketika orang sudah mencoba melindungi dari kejahatan dengan satu cara, teknologinya berkembang sehingga celah itu juga banyak lagi. Ditutup celah dapat lagi, tutup celah lagi. Seakan-akan dalam cybercrime ini nggak selesai masalahnya. Kenapa? Karena terus berkembang teknologinya, terus berkembang cara orang melakukan kejahatan. Maka kalau ada yang bilang, Pak saya bingung nyari ide penelitian, tulisan. Ini itu dalam cybercrime, wah sekali berkembangnya, bahkan dosennya nggak pernah dengar. Cybercrime juga menargetkan tadi ya, bisa yang materi, bisa duit, itu yang banyak. Tapi tidak sedikit juga yang sifatnya non materi. Dia ingin menjelekkan orang, ingin menjatuhkan harga diri orang. Dulu pacaran ketika putus, video mesumnya di-share. Banyak begitu. Hati-hati ya. Pelaku ya. Yang diserang itu bukan uang, tapi harga dirinya. Sebagainya. Ya kan? Di Twitter itu kan banyak yang video-video itu share kan banyak terjadi itu ya, patah hati, sudah putus. Ya. Kenapa bikin itu? Ya itu buat dokumen pribadi Pak dulu Pak katanya. Oke, waktunya tinggal 3 menit ternyata. Oke, ini saya tidak banyak kata. Nanti kita akan belajar tentang berbagai isu di dalamnya, kejahatan-kejahatan apa. Jadi kalau ditanya materi ini sangat banyak. Kenapa? Karena isu, di sini kita bahas satu isunya saja, penyadapan, isu perbankan itu banyak sekali. Ya nanti saya cuma sentuh-sentuh dikit saja. Waktu kita terbatas, nah harapannya saudara temukanlah dalam tulisan-tulisan dan yang nanti akan saudara tuliskan di tugas saudara. Nah itu soundnya itu suaranya dari atas kan? Iya. Iya. Soundnya dimatikan tuh, bisa nggak? Nah itu soundnya dimatikan, di off. Ini kejahatan siber juga ini, mengganggu perkuliahan. Sebagai penutup, terima kasih atas bersama kami pemirsa channel lewat di Humas Polri Ditjen Regulator Perdagangan total 153 orang dan kasus penangkapan sindikat cyber di bawah Polda Metro Jaya Sore. Setelah pendalaman di Polda, seluruh warga negara asing yang menjadi pelaku penipuan cyber ini akan diserahkan pada kepolisian Tiongkok. Reklamasi mengatakan nantinya WNA Tiongkok tersebut akan dipulangkan dengan cara relokasi. Jika diperkirakan sudah berjalan aksinya sejak awal 2003 di beberapa kota seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Keuntungan yang didapat lebih dari 6 triliun rupiah.
Polri masih terus berkoordinasi dengan kepolisian Tiongkok terkait kemungkinan masih ada WNA lain yang beroperasi di Indonesia. Sejauh ini aksi hanya menyasar warga Tiongkok dengan produk-produk hukum yang mengharuskan korbannya membayar sejumlah uang untuk penyelesaian masalah. Kepolisian mengkonfirmasi kelima WNI yang ikut ditangkap tidak berperan langsung, mereka hanya supir dan membantu rumah tangga. Saya ingin menunjukkan tadi saya cerita bahwa orang Indonesia yang dibawa keluar dan korbannya orang Indonesia. Di sini orang-orang Tiongkok, dia pelaku kejahatannya di Indonesia, yang melakukan start di Indonesia, dia cari korban orang Indonesia, bukan korbannya orang Tiongkok. Dia sengaja banyak mereka beroperasi di luar negaranya. Agar apa? Agar lebih susah terlacak. Luar biasa. Dan kerugiannya berapa? 6 triliun. Itu kalau kalian belikan boba, luar biasa. Demikian, waktunya habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.